Surat Forum Purnawirawan TNI soal pemakzulan Gibran sudah diterima DPR dan MPR RI. Simak informasi selengkapnya di VOI hari ini. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke Ketua MPR dan DPR RI dengan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Surat tertanggal 26 Mei 2025 itu dikonfirmasi oleh Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid juga telah mengkonfirmasi bahwa surat sudah berada di meja Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Surat dibuka dengan pernyataan bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Barulah dipaparkan sejumlah argumen hukum yang menjadi dasar tuntutan pemakzulan Gibran. Pertama, dugaan pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Gibran disebut maju sebagai cawapres karena perubahan batas usia capres-cawapres dalam putusan MK nomor 90/PUU/XXI/2023. Proses itu dinilai melanggar Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan tidak sah atau cacat hukum lantaran Ketua MK yang memutuskan perkara saat itu, Anwar Usman, merupakan paman dari Gibran. Kedua, soal kepatutan dan kepantasan. Mereka menyebut Gibran memiliki pengalaman yang masih sangat minim. Hanya 2 tahun menjabat wali kota Solo. Pendidikan dan ijazahnya yang amat patut diduga tidak jelas, tulis surat tersebut. Poin ketiga adalah soal aspek moral dan etika. Surat itu menyoroti kasus akun Fufu Fafa yang diduga kuat terkait dengan Gibran. Akun Kaskus Fufu Fafa aktif antara tahun 2013 hingga 2019. Dikenal sering membuat komentar yang menghina tokoh politik seperti Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo, Susilo Bambang Yudhoyono, Anies Baswedan, serta sejumlah selebritas perempuan dengan komentar seksual dan rasis termasuk terhadap masyarakat Papua. Dikutip dari isi surat tersebut. Poin terakhir, mereka menyoroti dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarganya. Dugaan kuat korupsi saudara Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep yang dilaporkan oleh saudara Ubedillah Badrun sejak tahun 2022 ke KPK. Saat itu saudara Gibran Rakabuming sudah menjabat sebagai wali kota Solo yang merupakan pejabat publik. Ubedillah melaporkan relasi bisnis saudara Gibran dan Kaisang yang merupakan putra Presiden Joko Widodo berpotensi kuat terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, atas dasar konstitusi, etika kenegaraan, dan prinsip demokrasi, Forum Purnawirawan TNI mengusulkan kepada MPR dan DPR untuk memproses pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagaimana tanggapan Istana? Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro merasa bahwa tidak perlu merespon persoalan tersebut. Pemakzulan Mas Gibran. Apa ya? Ya saya baca lah di media banyak beredar kan berseliweran. Mampir ke grup-grup WA. Dari sana bagaimana sih pemakzulan Wapres itu gimana? Soal dorongan dari Forum Purnawirawan itu pemakzulan Pak Wapres. Ya. Dari istana ngeresponnya gimana? Nggak perlu direspon, nggak ada respon. Mas, tapi kalau pertemuan udah lama itu surat. Dengan ada lagi Mas, apa lagi? Ya diserahkan kan ke DPR. Saya nggak tahu bagaimana respon DPR. Nanti tanyalah pada DPR. Lantas bagaimana tanggapan MPR? Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan belum ada instruksi untuk menghelat rapat pimpinan dalam rangka menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI. Pertanyaannya, setelah diterima DPR, apa langkah selanjutnya? Apakah DPR berani untuk memproses surat tersebut? Anggota DPR fraksi PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi 8 DPR Andreas Hugo Pareira menyambut baik inisiatif yang dilakukan para purnawirawan tersebut. Menurutnya, usulan pemakzulan Gibran rencananya akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR sebagai bagian dari proses ketentuan undang-undang. Jika anggota Dewan menyetujui, DPR RI akan meneruskan surat beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Selanjutnya, MK akan memutuskan apakah terjadi pelanggaran berat atau tidak. Namun, jika syarat kehadiran dan persetujuan tidak terpenuhi, maka proses pemakzulan Gibran tidak akan dilanjutkan. Pertanyaannya, bagaimana kelanjutan surat pemakzulan Gibran ini? Apakah pemakzulan Gibran akan terwujud? Apa yang dilakukan oleh para purnawirawan ini menurut saya juga sejalan dengan quote and quote ya, tips dan arahan dari Wiranto. Kenapa saya bilang quote and quote itu? Sebetulnya Wiranto nggak mengarahkan, tapi kalau kita ingat pada saat dia berbicara di
kepada teman-teman media sesaat setelah bertemu Pak Presiden, kalau saya nggak salah bahasanya begini, ini kan salah alamat nih, Presiden kan eksekutif, maka urusan begini nih bukan urusan Presiden gitu kan. Jadi kalau dia ngasih tahu tuh sama Purnawirawan, lu kalau urusan gini-gini lu ngomong sama legislatif dong bos, Presiden kan eksekutif, ya nggak bisa lah ganti-ganti. Kalau nana ganti-ganti kan ke legislatif. Nah seolah-olah tuh sekarang Purnawirawan mendengarkan itu, makanya oh iya juga ya, dikirim nih ke DPR, sama DPR sudah diterima dan katanya suratnya akan dibacakan di paripurna kan. Ya kalau sampai sebatas itu ya memang udah benar. Jadi artinya kalau didengerin penasihat khusus Presiden Pak Wiranto itu ya udah benar sekarang Purnawirawan arahannya kepada DPR. Tapi kan perbedaan yang sangat signifikan dengan surat yang sebelumnya kan, surat sebelumnya tanda tangan terus-terus, sekarang kan nggak ada baterainya. Mas melihatnya bagaimana nih Mas dari orang-orang terdekat Pak Prabowo merespon pemakzulan Gibran ini setelah tadi suratnya sampai di DPR itu? Kalau politik kan tergantung arah angin aja. Gibran secara politik kan sebetulnya nggak kuat di DPR karena dia nggak punya partai politik, nggak punya fraksi. Tapi ketua-ketua partai politik yang ada di DPR itu temennya bapaknya semua, temennya Jokowi kan, Julhas, Bahlil, bahkan even Pak Prabowo itu kan temennya Pak Jokowi. AHY bapaknya temennya Jokowi juga. Terus Muhaimin, Surya Paloh itu kan temennya Jokowi semua. Jadi artinya arah anginnya sekarang temennya teman-temannya bapaknya Gibran itu sekarang lagi sejalan sama Jokowi. Jadi arah anginnya tuh kuat buat Gibran di legislatif gitu. Nah arah angin ke depannya gimana ya nggak tahu juga. Tapi per hari ini arah angin mendukung Gibran tetap wapres kan. Nah tentang pelanggaran berat, memang seingat saya kalau saya tidak salah salah satunya itu pengkhianatan. Nah saya nggak tahu apakah ada hal-hal lain yang terkait dengan pelanggaran berat. Ya kalau DPR mau menindaklanjuti sih sampai harus selesai. Jadi artinya terbukti atau tidak ada pelanggaran beratnya ya nanti ya diputuskan di DPR, di mahkamah gitu. Ya mestinya nggak sampai di sini aja. Jadi setelah dibacakan di paripurna terus apa kan, mau ada diterima atau tidak, aspirasinya gimana. Kan minimal kan misalnya diserahkan ke Komisi 2 gitu ya yang menangani tata negara. Ya Komisi 2 kalau mau ditindaklanjuti kan bikin panja. Kalau bikin panja kan ya panggil para purnawirawan yang menerima yang memberikan aspirasi itu. Nanti tinggal ditanya dan lain-lain. Tapi kalau tentang eskalasi sih ini masih jauh ya. Yang pertama tentang penggunaan kata ya. Kata pemakzulan itu belum terlalu dikenal ya di kalangan rakyat Indonesia menurut saya. Mungkin kalau diminta mundurkan diri gitu ya, itu mungkin masih lebih familiar di telinga orang Indonesia gitu, atau dipecat. Nah itu lebih lebih familiar. Kalau dimaksudkan masih jauh. Terus kemudian yang kedua yaitu setelah disetujui misalnya oleh DPR, oleh MPR, oleh DPD, itu kan harus ke MK dulu, di MK setujui dulu baru balikin lagi ke MPR gitu. Jadi memang perjalanannya masih jauh, tapi sebagai sebuah aspirasi apakah mengagetkan? Ya mengagetkan karena mengusulkan adalah para jenderal TNI. Apakah kemudian akan mengguncang gitu ya? Menurut saya sih cukup mengguncang buat Gibran ya, dan buat sejarah Indonesia karena ini kali pertama ada aspirasi secara terbuka dan konstitusional tentang keinginan untuk memakzulkan. Konstitusional itu maksudnya ya arahnya udah benar, dia ngadunya ke DPR sebagai wakil rakyat gitu.